Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare rek? Semoga kalian tetap di rumah dan sehat semua ya. Di sini saya akan membacakan permasalahan yang sedang viral yang terjadi di Indonesia dan yang telah saya rangkum menjadi 3 permasalahan. Permasalahan pertama, virus corona atau COVID-19. Seperti yang sudah kalian ketahui rek, seluruh dunia sedang diserang pandemi COVID-19. Indonesia salah satu negara yang ikut terkena dampak yang sangat besar. COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Akibatnya, banyak orang yang meninggal karena virus ini. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Solusi agar kita terhindar dari virus ini antara lain: 1. Tetap di rumah saja dan keluar hanya jika ada kepentingan yang mendesak. 2. Menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. 3. Sering mencuci tangan. 4. Menerapkan physical distancing atau jaga jarak. 5. Jika keluar rumah menggunakan masker. 6. Jika ada gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan sakit tenggorokan, segera laporkan ke rumah sakit terdekat dan sebaiknya Anda melakukan karantina mandiri. Permasalahan kedua, larangan mudik Lebaran tahun 2020. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan melarang semua warganya untuk mudik Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2020. Keputusan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi pandemi global. Akibatnya, banyak orang yang kerja di luar kota namun tidak bisa mudik atau pulang kampung, sedangkan pekerjaannya di luar kota sudah diliburkan. Mereka tidak bisa pulang ke rumah dan bertemu keluarganya serta bersilaturahmi secara langsung dengan keluarganya dan kerabat-kerabat mereka. Solusi dari masalah ini adalah tetap mengikuti anjuran dan arahan pemerintah dan tidak melanggarnya, karena akan dikenakan denda 100 juta bagi pelanggarnya. Dan solusi agar silaturahmi dengan keluarga tetap bisa dilakukan yaitu dengan cara virtual seperti video call dan telekonferensi. Permasalahan ketiga, sekolah ditutup dan diganti dengan sekolah online atau daring. Sudah 3 minggu lebih peserta didik menjalani belajar dari rumah karena sekolah mereka ditutup guna mencegah penyebaran virus corona. Namun, belajar dari rumah terdapat berbagai masalah. Masalah tersebut dari yang ringan sampai yang berat. Sebenarnya banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini, tetapi tidak ada cara lain selain menyuruh peserta didik belajar dari rumah. Masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik maupun pendidik sebagai berikut. 1. Guru memberi tugas yang sangat banyak, sehingga peserta didik merasa tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan. Satu tugas belum selesai, sudah ada lagi tugas dari guru lain. Dan deadline pengumpulan yang begitu cepat juga. 2. Gadget yang tidak memadai. Misalkan dalam satu keluarga memiliki 3 anak yang masih sekolah, sedangkan hanya memiliki 1 handphone saja. 3. Kuota internet tidak memadai. 4. Jaringan yang tidak memadai, terutama di daerah pedesaan yang sangat pelosok. 5. Guru merasa tertekan dan bingung. Tidak hanya peserta didik yang merasa tertekan, tapi pendidik juga merasakan hal yang sama. Peserta didik bukannya belajar, malah bermain game. 7. Siswa kurang memahami materi, dikarenakan siswa malas membuka materi tersebut, dan sebagian peserta didik kurang memahami materi karena mereka tidak bisa memahami materi hanya dengan membaca atau melihat video, tetapi mereka akan paham jika diajarkan secara langsung oleh gurunya. 8. Banyak siswa yang takut jika mereka kurang menerima bekal materi dan materi tersebut akan ada lagi di kelas selanjutnya.
Itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik maupun pendidik. Dan masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar dari rumah lainnya. Solusi agar siswa tidak malas belajar online. 1. Guru harus dapat memahami karakter murid. 2. Guru tidak memberi tugas berturut-turut setiap minggunya. 3. Pemerintah atau guru harus memaklumi jika pada saat kenaikan kelas, murid mendapatkan nilai jelek. 4. Siswa harus mendapat bimbingan dari orang tua. 5. Siswa harus merasa bahwa tugas itu menyenangkan, maka ia tidak malas lagi untuk belajar. 6. Guru harus bisa mengembangkan proses belajar online. Misal, menggunakan aplikasi yang di dalamnya terdapat sistem bermain sambil belajar. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saat menyampaikan pendapat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga manusia yang punya kesalahan. Terima kasih, semoga dapat mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.